Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam renungan ini. Kita akan bersama-sama menikmati berkat kebenaran akan firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Dari Hati Terpancar Kehidupan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh pengharapan. Kami memuji Engkau atas segala kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Tuhan, kami menyadari bahwa hati manusia adalah sumber segala pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hati yang murni adalah fondasi bagi kehidupan yang berbuah kebaikan. Bapa, kami mohon Engkau sudi membuka mata hati kami, agar kami dapat merenungkan kedalaman isi hati kami. Bantulah kami untuk menyadari segala keinginan, pikiran, dan perasaan yang tersembunyi dalam sanubari kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau mengetahui segala isi hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan menyelami kedalaman makna di balik firman Tuhan yang menyatakan bahwa hati kita adalah pancaran kehidupan. Hati yang murni adalah seperti mata air yang jernih, menyegarkan jiwa kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bersama-sama menggali bagaimana caranya menjaga hati agar tetap murni dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya menjaga hati kita. Hati dalam konteks Alkitab bukan hanya sekedar organ fisik, melainkan pusat dari pikiran, emosi, dan kehendak kita. Dari hatilah segala tindakan, segala perkataan, dan segala sikap kita berasal. Segala perbuatan baik atau perbuatan yang buruk yang kita lakukan berakar dari hati kita. Jika hati kita murni dan penuh kasih, tindakan kita pun akan mencerminkan hal itu. Sebaliknya, hati yang jahat akan melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Hati adalah tempat di mana motivasi kita terbentuk. Apakah kita melakukan sesuatu karena takut, karena ingin dipuji, atau karena cinta? Jawabannya adalah terletak dari kondisi hati kita. Ketika kita marah, ketika kita sedih, atau ketika kita sedang gembira, emosi-emosi itu berpusat dari hati kita. Hati yang damai akan menghasilkan respon yang tenang, sedangkan hati yang gelisah akan memicu reaksi yang tidak terkendali. Sikap kita terhadap orang lain juga dipengaruhi oleh kondisi hati kita. Hati yang penuh kasih akan mendorong kita untuk bersikap baik dan penuh perhatian, sedangkan hati yang keras akan membuat kita bersikap acuh tak acuh, tidak mau peduli dengan apa yang ada di sekitar kita. Mengapa hati sangat penting? Yang pertama, sumber kehidupan. Hati adalah sumber dari segala tindakan kita.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan akan tercermin dalam cara kita hidup. Jika hati kita murni dan penuh kasih, maka kehidupan kita akan membawa berkat bagi banyak orang lain. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kebohongan, penuh kehampaan, bahkan penuh kemarahan, atau hati yang jahat akan melahirkan suatu tindakan-tindakan yang merusak, yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, sasaran serangan. Iblis senantiasa berusaha untuk merusak hati kita. Ia akan menaburkan benih-benih keraguan, benih ketakutan, benih kebencian dalam hati kita. Jika kita tidak waspada, hati kita akan dengan mudah terpengaruh oleh godaan-godaan dunia. Yang ketiga, pondasi hubungan. Kualitas hubungan kita dengan Tuhan, juga hubungan kita dengan orang lain, sangat bergantung pada kondisi hati kita. Hati yang murni akan menumbuhkan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Sebaliknya, hati yang keras akan menghambat kita untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap tindakan dan perilaku kita merupakan buah yang tampak dari apa yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, Salomo mengingatkan kita untuk waspada terhadap hal-hal yang mengendalikan hati kita. Karena cepat atau lambat, apa yang ada di hati kita akan mengendalikan setiap pikiran kita, setiap tindakan kita, setiap perkataan kita. Hanya ketika hati kita dikendalikan dengan didikan yang baik dan hikmat yang dari Tuhan, kita akan dimampukan untuk menjalani hidup tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menjauhkan kaki kita dari kejahatan. Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah ajakan yang sangat jelas untuk hidup dalam kesucian dan dalam kebenaran. Dalam konteks yang lebih luas, ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga jalan hidup kita agar tetap lurus dan sejajar dengan kehendak Tuhan. Beberapa poin penting yang dapat kita renungkan dari ayat ini. Yang pertama, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Hal ini berbicara tentang jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini melambangkan kehidupan yang konsisten dalam kebenaran Tuhan. Ini bukan sekedar tindakan moral yang sesekali, melainkan suatu komitmen yang terus-menerus untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sedangkan kata menyimpang mengacu pada kecenderungan manusia untuk tergoda oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit yang dapat mengalihkan kita dari jalan kebenaran Tuhan. Yang kedua, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kaki melambangkan tindakan dan langkah hidup kita. Ayat ini mengajak kita untuk secara aktif menghindari segala bentuk kejahatan. Ini bukan hanya menghindari tindakan yang jelas-jelas jahat, tetapi juga menghindari sikap dan pikiran yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Untuk dapat berjalan di jalan yang lurus, jalan kebenaran Tuhan, kita perlu menjaga hati kita
agar tetap murni dan tetap bersih. Hati adalah sumber dari segala tindakan kita. Menjaga hati adalah tugas seumur hidup. Kita perlu terus-menerus berusaha untuk memurnikan hati kita agar semakin serupa dengan Kristus. Dengan menjaga hati kita, berdoa, bergaul dengan orang-orang yang benar, rajin mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat berjalan di jalan yang lurus dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Engkau telah memberikan firman-Mu yang berharga. Firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini telah mengingatkan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Tuhan, kami menyadari betapa pentingnya hati kami. Dari sanalah terpancar segala pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon agar Engkau menolong kami untuk selalu memeriksa isi hati kami. Jauhkan kami dari segala niat jahat, kebencian, dan kepahitan. Bantulah kami untuk mengisi hati kami dengan kasih-Mu yang sempurna, sukacita dari Roh Kudus, dan dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami ingin hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa atas kasih dan anugerah-Mu. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, perjalanan hidup kita adalah sebuah petualangan rohani. Jalan yang lurus, jalan yang Tuhan sediakan, menuntut kita untuk menjaga kemurnian hati. Marilah kita berkomitmen untuk terus membersihkan hati kita, membuang segala kotoran dosa, dan mengisi hati kita dengan kasih Tuhan dan juga dengan kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.